Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Pria Menyedihkan, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih Enzo. Bentar dulu. Di sini Mas Nara ingin mencoba klarifikasi. Klarifikasi lagi, Cailah. Ya, di sini Mas Nara akan menjelaskan kenapa dari kemarin-kemarin uploadnya jarang. Ya, karena banyak yang nanya. Ya, Mas Nara akan menjawab. Ya, kebetulan kemarin-kemarin di sini diterjang hujan yang sangat kencang, hujan badai tiada henti. Dan akhirnya rumah Mas Nara kena dampaknya, akhirnya bocor. Terus repot mindah-mindahin komputer segala macam, ini itu. Disambung itu ada urusan dengan keluarga di kampung ibu, akhirnya bolak-balik. Dan setelah semuanya selesai, Mas Naranya jatuh sakit. Ya, kurang lebih 1 mingguan lah Mas Nara sakit. Dan sekarang udah agak mendingan. Dan ya, Mas Nara akan melanjutkan ceritanya lagi. Udah, seperti itu aja ya. Cukup kayaknya penjelasannya. Langsung saja kita ke ceritanya. Alicia langsung mengalungkan tangannya di leher Argana. Dia memejamkan matanya dan menikmati ciuman itu. Mereka berdua akhirnya bisa saling memeluk dan mencium lagi. Argana melepaskan ciuman mereka dan nafas mereka saling memburu. I really miss you. I miss you too, ucap Alicia. Mereka saling tatap dengan penuh cinta. Argana langsung menggendong Alicia dan membawanya ke dalam kamar. Dia menurunkan Alicia di atas ranjangnya. Ciuman mereka tadi berlanjut lagi. Mereka terlihat sama-sama menikmati. Argana sudah membuka bajunya sendiri dan dia membuangnya ke sembarang arah. Dia menatap Alicia dengan lama seolah menanyakan apakah boleh dia melakukan hal lebih. Alicia yang mengerti akan tatapan Argana, tanpa ragu, dia menganggukkan kepalanya dan mengizinkan Argana untuk menyentuh dia. Melihat anggukan Alicia, Argana pun langsung mencium Alicia kembali. Hari itu, untuk pertama kalinya, mereka berdua melakukan hal yang lebih, hal yang seharusnya tidak mereka lakukan. Rasa rindu yang besar itu membuat mereka lupa diri. Alicia bahkan sampai melupakan jika dia sudah punya suami dan seharusnya Franz yang berhak menyentuh dia. Alicia justru memberikan sesuatu yang sangat berharga di tubuhnya pada Argana, pria yang dia cintai, bukan pada Franz suaminya. Mereka berdua benar-benar menikmati apa yang mereka lakukan, seolah dunia hanya milik mereka berdua. Singkatnya, 1 bulan kemudian, 1 bulan telah berlalu semenjak kembalinya Argana. Dan selama 1 bulan itu rumah tangga Alicia dan juga Franz semakin berantakan. Alicia jadi semakin membangkang dan tidak mau menuruti ucapan Franz lagi. Dan bahkan Alicia sama sekali tidak mengajak Franz bicara. Dia bertingkah seolah tidak tinggal satu atap dengan Franz. Seperti pagi ini, Alicia tiba-tiba sudah tidak ada di rumah. Saat Franz pulang kerja shift malam jam 7 pagi, Alicia sudah tidak ada dan entah pergi kemana. Franz yang baru saja pulang wajahnya tampak lelah dan kacau. Dia semakin bingung menghadapi sikap Alicia. Kemana lagi dia pergi ya? Ucap Franz, akhir-akhir ini Alicia sering sekali pergi tanpa izin dari dia. Dia semakin kewalahan dengan sikap Alicia. Alicia bukannya berubah menjadi istri yang semakin baik, tapi sikap Alicia malah semakin menjadi-jadi. Wajah Franz tampak sangat sedih, dia menghembuskan nafasnya berat.
Kenapa kamu jadi kayak gini sih? Ucap Franz. Bahkan Alicia tidak takut lagi dengan semua ancaman yang Franz berikan. Franz mencoba menghubungi Alicia, tapi nomor Alicia tidak aktif. Bahkan kadang Alicia memblokir nomor Franz. Franz tersenyum getir. Semakin lama semuanya semakin berantakan. Ucap Franz. Dia tidak tahu lagi rasanya bagaimana menghadapi tingkah Alicia yang semakin menjadi-jadi. Franz keluar dari kamarnya dan dia turun ke bawah. Saat sampai di ruang keluarga, terlihat Rafael yang sudah menunggu dia di sana. Rafael mengikuti Franz pulang ke rumahnya karena hari ini rencananya mereka ingin bermain golf bersama. Kenapa balik lagi? Mana istri lo? Tanya Rafael. Tadi Franz pamit ingin memanggil Alicia dan mengajak dia untuk sarapan bersama. Dia gak ada kayaknya. Dia udah pergi ke rumah temannya lagi. Biasa, ini hari Sabtu dan biasanya memang menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Dia pergi tanpa izin dari lo, ucap Rafael. Franz tidak menjawab ucapan Rafael. Dia justru terduduk dengan lemas di sofa yang ada di depan Rafael. Franz sangat pusing memikirkan sikapnya Alicia. Melihat Franz yang diam saja, Rafael sudah tahu jawabannya. Sampai kapan sih lo? Mau kayak gini terus? Kalau gue jadi lo, udah gue ceraikan tuh Alicia, ucap Rafael kesal. Franz masih diam saja. Dia sudah sering mendengar Rafael menyuruh dia untuk menceraikan Alicia. 1 bulan ini Franz memang selalu curhat dengan Rafael tentang sikapnya Alicia. Untuk apa punya istri kayak gitu? Dia gak pernah layani lo, gak pernah hargai lo. Bahkan mungkin dia gak anggap lo suami. Walaupun lo cinta sama dia, tetap saja lo harus bersikap tegas. Cinta boleh, tapi jangan bodoh. Lo seolah buta sama semua kelakuan buruk dia dan memaafkan itu semua hanya karena lo cinta sama dia. Lo harus buka pikiran lo, Franz. Cinta itu juga butuh logika, tahu? Ucap Rafael. Dia sudah lelah menasehati Franz dan tidak pernah didengarkan. Franz masih diam. Dia juga sangat kacau sekarang. Dia juga tidak sanggup dengan tingkah Alicia. Istri lo itu memang perempuan gak benar. Dia masih pergi ke klub malam. Adik gue juga seumuran sama dia, tapi gak senakal Alicia, kata Rafael. Franz yang sedari tadi diam, dia langsung menatap Rafael dengan tajam. Lo boleh emosi, tapi jangan hina istri gue. Dia itu hanya masih muda dan butuh arahan saja untuk berubah menjadi lebih baik, ucap Franz. Rafael benar-benar tidak bisa berkata-kata melihat Franz yang masih saja membela Alicia. Di saat Rafael ingin memarahi Franz lagi, tiba-tiba handphone Franz berbunyi dengan nyaringnya, membuat percakapan mereka langsung berhenti. Franz pun segera mengambil handphonenya yang ada di saku kemejanya, dan saat dia lihat, ternyata papa mertuanya yang menghubungi dia. Dia pun segera mengangkat telepon dari papa mertuanya itu. Halo Pak? Halo Franz, kamu di mana? Saya di rumah, dan baru saja pulang kerja. Ada apa Pak? Kamu ke rumah sakit yang ada di dekat rumah papa sekarang. Alicia, dia dibawa ke IGD karena tiba-tiba pingsan saat baru sampai di rumah papa. Kita semua sekarang sudah berada di rumah sakit, ucap papanya Alicia lagi dari seberang telepon. Franz sangat terkejut mendengarnya. Dia seketika langsung berdiri. Wajahnya terlihat sangat panik. Saya akan ke sana sekarang juga, ucap Franz. Rafael terlihat bingung saat melihat Franz yang tampak panik dan cemas. Franz pun mematikan sambungan telepon dia dan papa mertuanya. Dia langsung berlari mengambil kunci mobilnya. Rafael ikut berdiri juga. Dia ikut panik saat melihat Franz yang panik. Franz, ada apa? Alicia dilarikan ke rumah sakit. Dia tiba-tiba pingsan di rumah papanya. Franz langsung berlari keluar dari rumahnya. Rafael pun mengikuti Franz. Mereka berdua sama-sama masuk ke dalam mobil. Franz langsung melajukan mobilnya dengan sangat kencang. Dia sangat khawatir dengan Alicia. Alicia kenapa ya? Kok dia bisa pingsan sih? Ucap Franz. Rafael yang duduk di sebelah Franz hanya diam. Dia kali ini mau melihat masalah apa lagi yang sudah Alicia lakukan. Tidak butuh waktu lama, akhirnya mereka pun sampai di rumah sakit tempat Alicia dirawat. Franz dan Rafael langsung berlari ke ruang IGD. Dan saat sampai di IGD, mereka langsung masuk ke sana.
Di dalam sana sudah tampak keluarga Alicia yang tengah berkumpul. Papa, Ibu, Franz, akhirnya kamu datang juga. Alicia baru saja selesai diperiksa, dan nanti dokter akan memberitahu tentang sakitnya Alicia, ucap Dini. Franz langsung mendekat ke arah Alicia yang sudah sadar, tapi wajahnya terlihat pucat. Alicia juga tampak diam saja sedari tadi. Dia tidak bicara sama sekali. Sayang, kata Franz. Dia hendak mengusap kepala Alicia, namun Alicia langsung menepis tangan Franz dengan cukup kasar. Gak usah pegang-pegang kepala gue masih sakit, ucap Alicia dengan sinisnya. Semua orang terkejut saat melihat sikap Alicia. Memang selama 1 bulan ini seperti ini sikap Alicia pada Franz. Papanya Alicia sudah hendak memarahi Alicia, tapi semua itu harus terhenti karena dokter masuk dalam ruang IGD itu. Permisi semuanya, saya ingin memberitahu hasil pemeriksaan pasien bernama Alicia, ucap dokter. Semua orang langsung melihat ke arah dokter itu. Dokter itu menatap mereka semua dengan tersenyum. Setelah diperiksa dan dilakukan tes, pasien bernama Alicia dinyatakan hamil dan usia kehamilannya sudah memasuki 3 minggu, ucap dokter. Dan dek, semua orang sangat terkejut mendengarnya, terutama Franz. Matanya seketika melebar. Dia seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Kunci mobil yang dia pegang sampai terjatuh dari tangannya saking dia syoknya mendengar kabar ini. Franz seolah disambar petir saat itu juga. Istri yang tidak pernah dia sentuh tiba-tiba dinyatakan sedang hamil. Semua orang terkejut saat mengetahui jika Alicia tengah mengandung. Begitu juga dengan Alicia. Dia terkejut saat tahu dia hamil. Dia sampai terpaku dan tidak bisa berkata-kata. Ya ampun, Sa, ternyata kamu sedang hamil. Mama sangat senang mendengarnya. Sebentar lagi Mama akan punya cucu, ucap Dini. Dia langsung memeluk Alicia dengan sangat erat. Ahmad, ya beginilah. Masih agak ngos-ngosan Mas Nara ya ternyata. Oke, lanjut. Ahmad papanya juga ikut bahagia saat tahu Alicia hamil. Mereka semua tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Entah bagaimana reaksi semua orang jika tahu fakta sebenarnya. Dan Alicia, dia masih mematung dan syok dengan kabar ini. Semua orang hanya memperhatikan Alicia. Mereka tidak melihat Franz yang wajahnya tampak memerah. Rahangnya mengeras dan tangannya sudah mengepal dengan kuat. Gigi Franz langsung menyatu menandakan jika dia sedang sangat marah. Nafasnya pun memburu. Dada dan hatinya terasa sangat sakit. Kabar ini membuat dia merasa hancur sehancur-hancurnya. Rafael yang pertama kali melihat ke arah Franz. Dia mengerutkan keningnya saat melihat ekspresi Franz yang tampak penuh dengan amarah. Franz, lo kenapa? Tanya Rafael tidak mengerti. Mendengar ucapan Rafael itu, semua orang pun langsung melihat ke arah Franz, termasuk Alicia. Dia menatap Franz yang berdiri di sebelah dia dengan takut-takut. Hanya mereka berdua yang tahu apa yang terjadi di sini. Mereka semua dapat melihat tangan Franz yang bergetar hebat seolah menahan emosinya. Hamil. Tolong ulangi sekali lagi, Dok. Apa yang baru saja Anda bilang? Istri saya sedang hamil, kata Franz. Dia masih berharap jika mungkin dia hanya salah dengar. Ini semua tidak mungkin terjadi menurut Franz. Semua orang tampak bingung saat melihat reaksi Franz yang seperti tidak suka saat mendengar kabar kehamilan Alicia. Iya benar, pasien sedang hamil, usia kandungannya 3 minggu. Ini hasil tesnya, ucap dokter itu dengan menunjukkan hasil tes Alicia. Franz segera mengambil kertas dari dokter itu dengan tangan yang bergetar hebat. Dan saat dia lihat hasilnya, ternyata benar Alicia positif hamil. Wajah Franz semakin tampak marah dan menyeramkan. Dan krek, dia langsung menyobek hasil tes Alicia itu dengan penuh emosi. Semua orang terkejut melihat apa yang Franz lakukan. Franz beralih melihat ke arah Alicia dengan wajah penuh emosinya. Dia menatap Alicia dengan tatapan yang sangat menyeramkan. Alicia tampak takut saat melihat wajah Franz. Baru kali ini dia melihat Franz yang tampak sangat marah. Franz yang sudah dipenuhi oleh emosi, dia langsung mengangkat tangannya setinggi mungkin dan plak. Dia langsung menampar Alicia dengan sangat kuat dan bunyinya tamparan itu terdengar nyaring di dalam ruang IGD. Mata semua orang langsung melebar dengan sempurna saat melihat Franz yang menampar Alicia secara tiba-tiba. Bukan hanya sekali,
Tapi berkali-kali dia menampar Alicia. Franz sudah seperti orang kesetanan. Alicia langsung teriak kesakitan, ujung bibirnya sudah mengeluarkan darah akibat tamparan Franz itu. Ampun, ucap Alicia lirih, air mata sudah membanjiri pipinya. Franz ingin menghabisi Alicia saat itu juga. Tidak ada lagi tatapan cinta yang biasanya dia tunjukkan. Yang ada hanya tatapan penuh dengan rasa benci dan juga amarah. Mama dan papanya Alicia langsung berusaha untuk melindungi Alicia. Mereka sangat terkejut melihat Franz yang menampar Alicia berkali-kali. Semua orang sangat bingung dengan sikap Franz. Franz, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu tampar Alicia? Ucap Ahmad papanya. Baru kali ini dia marah kepada Franz. Franz tidak menghiraukan ucapan papanya Alicia itu. Dia sudah tidak peduli lagi. Yang ada di kepala dia saat ini hanya ingin menghabiskan Alicia. Franz menunjuk wajah Alicia dengan penuh emosi. Dia berteriak saat itu juga. Dasar perempuan murahan. Saya tidak pernah menyentuh kamu ya. Bagaimana kamu bisa hamil? Pria bejat mana yang sudah menghamili kamu? Kamu itu memang istri biadab. Teriak Franz sangat kuat. Franz sangat marah dan murka dengan Alicia. Dek. Semua orang sangat terkejut saat mendengar ucapan Franz. Apa maksud kamu, Franz? Asal Anda tahu ya, selama saya menikah dengan anak Anda, dia sama sekali tidak pernah mau saya sentuh dengan alasan dia belum siap. Saya berusaha untuk hargai keinginan dia itu. Saya terima karena dia belum mau melakukan kewajibannya. Tapi sekarang dia malah hamil entah dengan pria mana. Apa Anda bisa bayangkan bagaimana hancurnya saya sekarang? Karena anak Anda ini olahnya sangat keterlaluan. Kata Franz saat mengatakan itu, suaranya terdengar bergetar hebat. Air mata langsung keluar dari pipinya menandakan jika dia sangat sakit hati sekarang. Alicia benar-benar menghancurkan hati Franz. Semua orang semakin terkejut saat mendengar tentang ini. Mamanya Alicia bahkan hampir pingsan. Dia tidak menyangka jika Alicia melakukan ini semua. Begitu juga dengan papanya Alicia. Dia sangat terkejut dan merasa malu dengan kelakuan Alicia. Dan Alicia, dia hanya bisa menangis terseduh-seduh. Dia hanya diam dan tidak berarti untuk bergerak. Dia yakin jika semua orang pasti akan marah dengan dia. Franz kembali melihat ke arah Alicia. Dia mencengkeram bau Alicia dengan sangat kencang, membuat Alicia langsung meringis kesakitan. Katakan sama saya, pria mana yang sudah menghamili kamu? Kamu itu memang perempuan murahan. Apa kurang saya selama menjadi suami kamu? Saya selalu berusaha membuat kamu bahagia, memaafkan semua kesalahan kamu, dan selalu sabar menghadapi sikap kamu yang kurang ajar itu. Tapi sekarang kamu malah mengkhianati saya seperti ini. Kata Franz. Dia benar-benar tidak terima dengan apa yang Alicia lakukan kali ini. Teriak Franz sangat kuat. Franz menendang ranjang yang Alicia duduki dengan sangat kencang, sampai ranjang itu bergeser dan hampir saja Alicia terjatuh. Bahkan infus yang Alicia pakai lepas dan langsung keluar darah dari tangannya. Tapi Franz tidak peduli sama sekali. Dia sudah sangat muak dengan Alicia. Apa kurang saya? Bisa-bisanya kamu kasih hal itu ke pria lain. Ternyata selama ini saya memang menikah dengan pelacur. Ucap Franz. Dia terus menghina dan mengata-ngatai Alicia. Semua orang tidak ada lagi yang membela Alicia. Mereka sudah sangat kecewa dengan Alicia. Franz kembali maju mendekat ke arah Alicia. Dia menarik lengan yang berdarah itu dengan sangat kencang. Bahkan wajah Alicia sudah penuh dengan darah karena tamparan Franz tadi. Kamu pasti tidak lupa dengan ucapan saya, kan? Saya akan memaafkan semua kesalahan kamu kecuali perselingkuhan. Setelah ini, kamu akan lihat bagaimana menyeramkannya saya saat sedang murka dan balas dendam. Saya akan hancurkan kamu dan pria yang sudah hamili kamu itu. Saya akan kejar kalian ke neraka sekalipun. Ucap Franz. Dia mengatakan itu dengan penuh ancaman. Tubuh Alicia bergetar hebat. Dia sangat takut dengan apa yang Franz ucapkan. Bahkan dia tidak berani untuk melihat wajah Franz sama sekali. Franz kembali mengangkat tangannya dan dia menampar Alicia lagi. Dia menampar Alicia berkali-kali sampai Alicia jatuh pingsan. Franz tidak peduli. Yang ada di pikiran dia sekarang hanya meluapkan rasa marahnya. Sampai pihak keamanan rumah sakit datang dan mencoba menghentikan Franz. Jika tidak, Alicia pasti sudah mati di tangan Franz. Tidak ada lagi cinta di hati Franz untuk Alicia. Yang ada hanya rasa benci yang begitu teramat besar. Franz ditarik keluar dari ruang IGD. Dia dibawa pergi sejauh-jauhnya oleh orang-orang di sana.
Rafael yang mengikuti Franz sampai keluar dari ruang IGD. Keadaan benar-benar chaos saat ini. Franz masih saja berteriak dengan sangat kencangnya. "Dasar perempuan biadab, murahan!" teriak Franz. Dia masih saja terus mengata-ngatai Alicia. Sudah tidak ada lagi Franz yang selalu memaafkan Alicia. Kini kesabaran dia benar-benar sudah habis, lenyap. Rafael bahkan tidak sanggup untuk menenangkan Franz. Selama berteman dengan Franz, baru kali ini dia melihat Franz sangat marah dan murka seperti ini. Bahkan Franz membuat Alicia babak belur di dalam sana. Mereka pun akhirnya bisa membawa Franz sampai ke parkiran rumah sakit. "Mas, lebih baik bawa temannya pergi dari sini, agar jangan terjadi keributan. Ini tuh rumah sakit. Jika tidak, kalian bisa kita bawa ke kantor polisi nanti," ucap satpam rumah sakit. "Ya maaf, kita akan pergi dari sini sekarang juga," ucap Rafael ke mereka semua. Dia berusaha memegang tangan Franz yang masih memberontak. "Franz, lo coba tenang dulu. Gua tahu lo lagi emosi, tapi coba kontrol diri lo." Franz melepaskan tangan Rafael, memegang tangannya dengan kasar dan tanpa mengatakan apapun. Dia langsung masuk dalam mobilnya dengan wajah datarnya. Franz langsung melajukan mobilnya dengan sangat kencang. Rafael menganga saat melihat Franz yang pergi begitu saja. Dia tahu jika saat ini Franz pasti sangat hancur. Ini akibatnya kalau lo gak mau dengerin omongan gua. Padahal udah lama gua suruh lo ceraikan Alicia, perempuan jalang itu. Alicia ternyata memang bukan istri yang baik untuk Franz. Rafael juga puas saat melihat Franz yang mengajar Alicia tadi. Rafael ikut pergi dari sana. Dia yakin Franz pasti akan habisi juga pria yang sudah berselingkuh dengan Alicia. Sementara Franz, dia melajukan mobilnya dengan sangat kencang. Dia sudah seperti orang yang kesetanan. Bahkan dia menerobos lampu merah. Dia tidak peduli dengan orang-orang di jalan yang mencaci maki dia karena membawa mobilnya dengan kebut-kebutan. Tangannya menyengkram setir mobilnya dengan sangat erat. Tak butuh waktu lama, dia pun sampai di depan rumahnya. Dia langsung keluar dari mobil dan berjalan masuk ke dalam rumahnya dengan wajah marahnya. Franz langsung pergi ke kamarnya dan Alicia sesampainya di sana, dia kembali mengamuk. Dia melepaskan foto pernikahan dia dan Alicia dan membantingnya ke lantai dengan sangat kencang. Franz membanting foto itu hingga hancur dan pecah berkeping-keping. Dia memecahkan semua barang. "Sialan!" kata Franz dengan sangat kencang. Dia meluapkan semua rasa emosinya. Ini adalah rasa sakit terbesar yang pernah dia terima di hidupnya. Bahkan lebih sakit daripada dia melihat papanya selingkuh. Dia mengeluarkan semua baju Alicia dari dalam lemari. Dasar wanita menjijikan, perempuan sialan. Dia akan hanguskan semua barang-barang Alicia. Dia tidak mau melihat ada satu barang Alicia pun yang tertinggal di rumahnya. Dia sudah memberikan segalanya pada Alicia, tapi Alicia malah mengkhianati dia seperti itu. Hati Franz bagikan ditusuk oleh 1000 pisau sekarang juga. Setelah puas mengamuk dan membuang semua barang Alicia melalui jendela kamarnya, Franz segera mengambil handphonenya. Dia langsung menelpon seseorang. Dia menelpon pengacaranya dan meminta untuk mengurus perceraian dia. Pernikahan ini akan dia akhiri sekarang juga. "Tolong urus perceraian saya. Saya ingin menceraikan wanita murahan itu secepatnya." "Baik Pak, saya akan urus semua surat-surat perceraian Bapak." Setelah itu Franz langsung mematikan hubungan teleponnya dan jari juga pengacaranya. Dia menatap lurus ke depan dengan tatapan datarnya. Franz sudah tidak sudi lagi menganggap Alicia istrinya. Bahkan untuk menatap wajah Alicia saja dia sudah merasa sangat jijik. Dia tidak sudi punya istri yang tengah hamil anak pria lain. Dia akan langsung menceraikan Alicia. "Mulai detik ini, kamu bukan istri saya lagi," kata Franz dengan penuh penekanan. Dan kemudian Franz menelpon seseorang lagi. Seseorang yang akan membantu dia untuk balas dendam. Bukan hanya menceraikan Alicia, dia akan membalas semua rasa sakit yang sudah Alicia berikan ke dia. Franz menempelkan handphonenya ke telinga, dan tak lama orang di seberang telepon pun mengangkat telepon dari dia. "Cari tahu siapa orang yang sudah selingkuh dengan istri saya. Cari tahu semua tentang dia." "Baik Pak, saya akan cari tahu sekarang juga," ucap orang suruhan Franz. Franz pun mematikan sambungan teleponnya. "Oke. Kamu akan lihat apa yang akan saya lakukan setelah ini. Kamu salah sudah menghancurkan saya. Saya akan balas menghancurkan kamu dan pria itu detik
ini juga, ucap Franz. Setelah mengatakan itu, Franz langsung menjatuhkan foto Alicia itu dari balkon kamarnya. Semua foto pernikahan mereka sudah hancur, sama seperti rumah tangga mereka yang kini sudah hancur lebur dan tidak akan kembali utuh lagi. Siang harinya Franz sudah mendapatkan kabar tentang siapa pria yang sudah berselingkuh dengan Alicia. Dia sudah tahu nama, biodata, dan bahkan wajah pria itu. Franz langsung mencari di mana keberadaan Arkana. Di tangannya sudah ada foto Arkana dan dia juga tahu ternyata Alicia dan pria ini sudah pacaran lama dan mereka sempat berpisah. Lalu Arkana kembali dan mereka kembali menjalin hubungan diam-diam di belakang Franz. Ternyata sudah lama kalian berselingkuh, ucap Franz. Anak buah Franz berhasil mencari tahu tentang Arkana, termaksud di mana biasa Arkana nongkrong bersama teman-temannya. Franz kini tengah berada di dalam mobilnya. Dia sedang berhenti di pinggir jalan. Franz menatap ke arah seberang jalannya. Di sana ada sebuah kafe dan Arkana tengah berada di sana bersama teman-temannya. Mereka semua duduk di kursi yang ada di depan kafe itu. Dia menatap Arkana dengan penuh rasa benci. Jadi dia pria bajingan itu. Wanita sampah memang cocoknya dengan pria bajingan, ucap Franz. Ingin rasanya Franz merobohkan tubuh Arkana saat ini juga. Arkana yang sudah mengambil apa yang seharusnya menjadi milik Franz. Arkana dan teman-temannya tampak tengah asyik mengobrol di kafe itu. Sudah hampir setengah jam lamanya Franz memperhatikan mereka semua. Dan tak lama terlihat Arkana yang berdiri dari keluar kafe itu. Dia sepertinya ingin pulang. Terlihat dia sudah naik ke atas motornya. Melihat Arkana yang akan pergi, Franz segera menelpon anak buahnya yang sudah dia suruh standby tidak jauh dari situ. Franz menempelkan handphonenya. Tabrak sekarang juga dia, suruh Franz ke seorang yang ada di seberang telepon. Terlihat Arkana yang sudah mulai melajukan motornya meninggalkan kafe itu. Franz tersenyum miring. Tak lama terlihat mobil truk yang sangat besar melaju dari belakang Arkana. Mobil itu melaju sangat kencang sampai akhirnya menabrak dan menghantam motor Arkana dari belakang. Dan brak, tabrakan pun terjadi dengan dahsyatnya. Arkana dan motornya langsung terpental sangat jauh. Sementara mobil truk tadi terus melaju sekuat mungkin melarikan diri. Dan keadaan di sana lumayan sepi, jadi tidak ada yang berhasil mengejar anak buah Franz. Semua teman-teman Arkana yang masih ada di kafe langsung berteriak saat melihat itu semua. Mereka terkejut mendengar suara tabrakan yang sangat dahsyat itu. Arkana! Teriak mereka semua. Tubuh Arkana sudah terseret sangat jauh dan tergeletak di tengah jalan dengan darah yang sudah mengalir dari seluruh tubuhnya. Franz yang berada di dalam mobil, dia tersenyum saat menyaksikan itu semua. Dia bahagia karena rencananya berhasil. Tak lama dia ikut keluar dari mobil dan berpura-pura ikut melihat kejadian kecelakaan itu. Saya harus pastikan jika dia benar-benar mati, ucap Franz dalam hatinya. Tampak Franz yang memakai kacamatanya, dia berjalan menuju ke tempat Arkana tergeletak. Sudah banyak orang yang ikut berlari termasuk teman-teman Arkana. Franz pun ikut berkerumunan dengan orang-orang itu. Dan di depan dia, kini terlihat Arkana yang sudah tergeletak tidak berdaya dengan kondisi tubuh yang cukup memprihatinkan. Karena tabrakan yang sangat kuat tadi, dari mulut, hidung, dan kepala Arkana terlihat mengeluarkan darah. Teman-teman Arkana sudah histeris melihat itu semua. Dan elang, dia langsung memeriksa denyut nadi Arkana. Arkana sudah gak ada, ucap elang dengan wajah pucatnya saat tahu denyut nadi Arkana sudah tiada. Mendengar itu semua, Franz langsung tersenyum dengan puas. Rencana dia akhirnya berhasil. Dia membuat Arkana pergi untuk selama-lamanya. Ini balasan dari dia atas perselingkuhan yang sudah menghancurkan hati dia. Sekarang Alicia akan tahu seberapa mengerikan dia saat sedang murka. 1 bulan kemudian, 1 bulan telah berlalu semenjak kejadian yang menghancurkan hidup Franz itu. Dan selama 1 bulan ini dia masih bisa berdiri dengan tegap. Dia tidak mau terpuruk hanya karena seorang yang sudah melukai hati dia terlalu dalam. Hidupnya masih terlalu berharga untuk menangisi hal-hal yang sudah menyakiti dia. Dia tidak mau membuang air matanya yang sangat berharga. Hidup Franz terus berjalan seperti biasanya. Franz kembali bekerja seperti biasa, seolah tidak terjadi apa-apa.
Seperti hari ini tepat jam 3 sore, dia baru saja pulang kerja. Franz keluar dari ruang prakteknya. Seperti biasanya sudah ada Rafael yang menunggu dia di depan. Mereka pun berjalan bersama menuju ke parkiran. Hari ini gimana kalau kita liburan? Kayaknya udah lama kita nggak pergi liburan, ucap Rafael dengan semangat. Franz berpikir sejenak. Jika dipikir-pikir, memang sudah 2 tahun ini dia tidak pernah pergi liburan kemanapun. Mungkin sesekali dia juga butuh refreshing. Boleh deh, gue ikut loh. Kalau bisa keluar negeri lah, ucap Franz. Rafael langsung tersenyum senang mendengarnya. Oke, bagus. Akhirnya tahun begini lagi musim dingin. Dan bagus kalau liburan keluar negeri kita bisa lihat salju. Ucap Rafael. Dia langsung semangat mencari tempat bagus untuk mereka liburan. Di saat mereka berdua tengah berjalan bersama, tiba-tiba Anissa datang menghampiri mereka berdua. Seketika mereka langsung berhenti berjalan. Wajah Franz langsung berubah datar saat melihat kehadiran Anissa. Semenjak kejadian waktu itu, Franz juga jadi benci dengan keluarga Alicia. Melihat mereka hanya membuat dia ingat dengan semua hal buruk itu. Dan Franz tidak ingin ada hubungan apapun lagi dengan mereka semua. Franz, maaf. Permisi kalau aku ganggu kamu. Franz tidak menghiraukan Anissa. Dia hendak pergi begitu saja. Dia sudah tidak mau lagi bicara dengan mantan kakak iparnya itu. Namun Anissa langsung menahan tangan Franz yang hendak pergi. Dan dia langsung mengatakan apa yang ingin dia sampaikan pada Franz. Aku tahu kamu benci banget sama adik aku. Aku tahu semua kesalahan yang adik aku lakukan sudah sangat fatal. Tapi sekarang dia sudah menerima semua ganjaran atas perbuatannya. Alicia keguguran. Kuliahnya hancur karena semua orang tahu dia hamil duluan. Dan akhirnya dikeluarkan dari kampus. Belum lagi kepergian Arkana yang buat Alicia semakin berantakan. Dan karena semua tekanan di hidup dia, Alicia tidak bisa menahan semua beban di batinnya. Sampai jiwanya pun terganggu. Aku cuma mau kasih tahu kalau kemarin Alicia dibawa ke rumah sakit jiwa sama papa. Dia dinyatakan terkena gangguan jiwa, ucap Anissa. Suaranya terdengar bergetar saat mengatakan itu semua. Walau hubungan Anissa dan Alicia tidak pernah akur dulu, tapi bagaimanapun dia tetap menyayangi adiknya. Dia sangat sedih melihat kondisi Alicia yang sekarang. Franz terdiam saat mendengar ini semua. Dan Rafael terkejut saat tahu Alicia dibawa ke rumah sakit jiwa. Dia tidak menyangka jika Alicia akan terkena gangguan jiwa. Atas nama adik aku, sekali lagi aku minta maaf sama kamu. Dan mungkin jika kamu ada waktu, tolong jenguk adik aku di rumah sakit. Mungkin kedatangan kamu bisa membuat dia sedikit sembuh. Walaupun kalian telah berpisah, tapi kalian belum bercerai secara resmi, ucap Anissa. Dia mengatakan juga di mana alamat rumah sakit jiwa tempat Alicia dirawat. Setelah mengatakan itu semua, Anissa pun langsung pergi dari sana meninggalkan Franz dan juga Rafael. Wajah Franz masih terlihat datar. Dia tidak bereaksi apapun setelah itu. Sementara Rafael, dia masih shock saat tahu Alicia masuk ke rumah sakit jiwa. Walaupun dia juga benci dengan Alicia, tapi dia tetap merasa kasihan dengan kondisi Alicia yang sampai terkena gangguan jiwa. Franz, Alicia sampai masuk ke rumah sakit jiwa, ucap Rafael. Franz malah memilih untuk lanjut berjalan lagi. Itu bukan urusan gue lagi, kata Franz tidak peduli. Rafael sudah tidak bisa berkata-kata. Dia tahu jika saat ini Franz sudah sangat membenci Alicia. Bahkan selama 1 bulan ini, Franz tidak pernah menemui Alicia lagi. Dia tidak mau tahu tentang kondisi Alicia. Dan dia bahkan sudah pindah ke rumah dan tinggal di apartemen. Dia menjual rumah yang pernah dia tinggali dengan Alicia. Franz benar-benar menghapus semua kenangan tentang Alicia. Mereka pun akhirnya lanjut berjalan ke parkiran, lalu masuk ke mobil masing-masing. Rafael tidak mau membahas tentang Alicia lagi di depan Franz. Franz pun melajukan mobilnya. Dia hanya fokus menyetir dan menatap lurus ke depan. Sampai 40 menit kemudian dia sampai di suatu tempat. Dia pun turun dari mobil dan terlihat di depan tempat itu ada tulisan rumah sakit jiwa. Franz akhirnya memutuskan untuk pergi ke rumah sakit jiwa tempat Alicia dirawat.
Ya, kedatangan dia ke sini bukan karena prihatin atau kasihan dengan Alicia. Dia hanya ingin melihat seberapa menderitanya Alicia sekarang. Franz berjalan masuk ke dalam rumah sakit jiwa itu. Dan di sana banyak sekali orang-orang yang terkena gangguan jiwa. Ada yang tertawa sendirian, menangis, dan bahkan bicara seorang diri. Franz terus berjalan sampai dia bertemu dengan seorang perawat di sana. Dan dia meminta diantarkan untuk bertemu dengan Alicia. Perawat itu pun mengantarkan Franz ke ruangan tempat Alicia berada. Pasien bernama Alicia yang baru masuk kemarin belum boleh ditemui secara langsung karena masih suka mengamuk. Jadi Mas hanya boleh melihat dari sini saja, ucap perawat itu. Mereka berdiri di dekat jendela. Sebuah kamar, dari sini Franz bisa melihat Alicia yang berada di dalam sana. Saya permisi dulu, kata perawat itu berpamitan. Franz hanya menganggukkan kepalanya, dan tatapannya hanya fokus kepada Alicia yang ada di dalam ruangan itu. Terlihat Alicia yang termenung dengan wajah datarnya. Penampilan Aisyah benar-benar berubah. Tubuhnya sangat kurus dan rambutnya acak-acakan. Wajahnya terlihat pucat dan tidak terawat. Tidak ada yang percaya jika orang yang ada di dalam sana adalah Alicia. Tak lama terlihat Alicia yang menangis dan bicara seorang diri. Franz masih terus menatap Alicia. Saya sudah jadikan kamu ratu di hidup saya. Saya kasih semua yang kamu mau. Saya berusaha menjadi suami yang terbaik untuk kamu. Tapi kamu malah memilih untuk hidup seperti ini. Jika perselingkuhan yang hina itu tidak pernah terjadi, sekarang kita pasti masih tinggal di rumah kita dan hidup bahagia. Sayangnya kamu malah memilih menjadi wanita murahan yang rela disentuh pria lain. Ini balasan yang pantas untuk kamu terima dari saya, Alisa. Kamu rasakan sekarang bagaimana kemarahan saya yang sesungguhnya. Ucap Franz dengan senyum puas. Dia bahagia melihat Alicia yang mendapatkan karma dari semua perbuatannya. Franz, suami yang baik, kini berubah menjadi suami yang penuh dengan dendam dan benci. Penderitaan yang Alicia rasakan saat ini pantas dia terima. Hidup Alicia sudah benar-benar hancur. Pengkhianatan yang membuat hidup Alicia benar-benar dipenuhi oleh penderitaan. Inilah pembalasan dari Franz. Pembalasan seorang suami yang tersakiti. Dan akhirnya ceritanya pun selesai. Alhamdulillah, ternyata ceritanya udah selesai ya guys. Kalau menurut Mas Nara sih, ini gak expert ya. Maksudnya gak expect. Kok expert sih? Kirain Mas Nara itu endingnya bakal Alisa sadar kah? Atau balikan? Ya gitulah intinya lah. Kalau enggak ya akhirnya si Franz jadi sama Anissa. Kirain Mas Nara gitu. Maksudnya endingnya bakal seperti itulah. Ternyata kemarahan Franz ngeri juga ya. Dia gak segan-segan untuk menghilangkan Arcana loh. Dan Alicia, ini Alicia juga super aneh sih. Super ngawur, super. Ya semoga aja gak ada wanita kayak gitu di dunia ini. Amin. Dan semoga kalian gak seperti itu juga ya. Astagfirullah. Dan oke, bagaimana nih? Kalau menurut kalian, silakan tulis komentar di bawah. Dan tentunya dari Mas Nara mohon maaf ya bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Seperti biasa, ambil sisi positif. Kan salah ngomong. Ngos-ngosan loh, padahal baru 39 menit. Tapi udah kayak gini banget. Ya seperti biasa ya, ambil sisi positifnya dari cerita di atas dan buang sisi negatifnya.
Dan tentunya dari Mas Nara mohon maaf ya bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di hari apa ya? Mas Nara gak bisa janji deh, karena belum sepenuhnya baik-baik saja. Jadi sekali lagi Mas Nara mohon maaf, and see you, ciao.